Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham di sektor koal ya. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, ketujuh Lloyd, ke-8 Bumi, dan terakhir BRMS. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup menguat 3,06% ke harga 2020. Kalau dia transaksi asing hari ini net buy. Broker Semari belum terbuka. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga koal semalam ditutup menguat plus 3,94%. Semoga hari ini nanti sore ya jam 5 jam 6 malam ke atas itu baru diupdate. Ya semoga aja harga koal menguat dan Indi bisa lanjut naik. Dan terlihat Indi sudah membentuk bisa jadi lower high nih di 1950. Jadi apakah menarik Indi? Indi menarik asalkan jangan turun lagi dari 2000 ya. Apakah mungkin konsolidasi? Bisa jadi dia konsolidasi. Nah, kuncinya supportnya 1950 itu aja. Jadi kalau 1950 dijebol udah berarti lanjut turun. Tapi kalau ini jadi swing low-nya ya siap-siap 3 hari ke depan Indi potensi ke 2200, minim 2100 bisa disentuh 3 hari ke depan ya. Kuncinya jangan balik lagi ke bawah 2000 apalagi sampai jebol 1950. Kalau jebol itu peluangnya kembali uji supportnya di 1800 akan mendekati EMA 20-nya ini. Padahal EMA 20 masih bagus mengarah ke atas, bercat di atasnya juga terbentuk, volume meningkat. Ya semoga besok lanjut ya. Harusnya lanjut, nggak boleh turun lagi karena dia hari ini membentuk candle bullish angle pink. Candle hari ini menutup penuh candle hari sebelumnya, bahkan 2 hari sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup di harga 2200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Adro ini konsolidasi dan sama seperti yang saya bilang ya, mentok-mentok 2300 turun lagi. Dia itu konsolidasi, tapi perlu diperhatikan dia konsolidasi terus membentuk lower low. Jadi hati-hati nih. Ya kalau saya coba pertimbangkan jual dulu kalau dia jebol 2200. Tapi kalau dia masih bisa konsolidasi, besok masih bisa rebound. Reboundnya paling mentok 2250 dan 2300. Tektokan aja di area ini kecuali ada flow besar masuk baru tuh bisa breakout 2400. Tapi kalau biasa aja flownya ya mentok-mentok 2300 turun lagi, dia tektokan aja. Nah kesempatan tuh beli di support, jual dekat-dekat resisten atau dapat 2%. Kalau beli sehari dapat 2% udah nggak usah mikir-mikir lagi, jual aja. Jadi seperti itu. Untuk Adro kalau arah ya ini bisa indikasi juga pattern flag pola bendera ya. Nah ini kan dia konsisten di dalam downtrend channelnya karena terus gagal melewati trendline downtrendnya ini. Jadi kalaupun turun bisa tuh turun sampai 2070 2100. Jadi perlu hati-hati untuk Adro. Kalau untuk strategi ya atur aja masing-masing. Kalau dilihat memang Adro ini kan masih konsolidasi. Range-nya itu support 2200, resisten 2200, 2400. Tapi ada resisten minor di 2300 yang sudah dari Januari terus gagal dilewati. Jadi seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang hari ini ditutup menguat 0,7% ke harga 2840. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA masih konsolidasi tapi bagus, selalu bertahan di atas 2800 dan di dalam uptrend channelnya. Jadi kemana arah PTBA? PTBA ke atas, targetnya uji 2880 sampai 2900. Tapi di harga sekarang nggak ideal baru masuk karena jauh dari support. Supportnya itu 2770, jebol itu jual ya, itu juga neckline. Jadi seperti itu. Untuk PTBA MACD-nya mengarah melandai, bercat di bawah makin tipis, volume saat rebound juga kecil nih, dan emang sering dia membuat ekor. Nah strateginya ya kalau dapat PTBA seperti ini nawar-nawar di ekor aja di area support, jebol support atau di
2-3 tick di bawah support coba nawar, kalau dikasih ditarik naik kan lumayan tuh bisa profitnya. Jadi seperti itu. Untuk PTBA arahnya masih uptrend, cuman pergerakannya agak lambat. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup di harga 20.825, terkoreksi 1,18%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, ITMG gagal melewati uptrend channelnya atau bertahan di atas 22.000 dan turun. Ya sekarang di area support EMA 60-nya. Apakah menarik? Kalau dilihat candlenya kurang bagus ya. Hari ini volume tekanan jual juga besar dan candle hari ini menutup ke penuh candle hari sebelumnya. Jadi ada peluang dia bisa jebol tuh EMA 20-nya. Kalau saya kondisi seperti ini lebih baik wait and see, mending sekalian tunggu di 19.900 sampai 20.200 area ini. Ini kan dia masih di dalam uptrend channelnya. Cuman uptrend channelnya ini sudut kemiringannya masih rendah, nggak terlalu ke atas, dan ya bisa dia turun dulu ke area ini, dia turun sini ya baru naik. Nah bisa seperti ini pergerakan. Jadi tunggu aja, kalau memang minat ITMG tunggu dia di 20.000 itu bisa spek buy. Kalau saya tunggu di bawah aja, atau sekalian saya belinya di atas, tunggu dia kembali breakout 22.000. Beli di harga sekarang itu harga nanggung, tapi kalau mau coba beli cut lossnya 5% 6% silakan, karena ini harga pertengahan antara naik dan turun itu sama, risk rewardnya 1:1. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham kelima, ada WNTR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,88% ke harga 22.175. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WNTR saya juga udah cut loss ya, saya beli di 23.000 buy on support dan cut loss. Saya kira juga WNTR nih kuat 23.000 karena sudah 3 kali diuji dan akhirnya breakout, tapi ternyata gagal juga ya, dan dia jebol. Jadi untuk kondisi seperti ini, kalaupun yang belum cut loss ya masih bisa di hold, atau kalau mau average down bisa di area 21.800 sampai 21.500. Jebol itu cut loss, karena peluangnya WNTR ini bisa masih konsolidasi. Dia gagal kan, turunnya itu paling ke 21.500, harusnya itu dipertahankan. Dia ini masih sepertinya market makernya belum mau naikkan, karena coba dinaikkan tapi digagalin lagi kan, turun, dan dia turun bisa seperti ini. Nanti tinggal nunggu lagi coba breakout. Kalau dia sampai breakout 24.000 itu potensi baru valid ya. Jadi belinya di mana? Belinya di bawah aja, tunggu aja dia koreksi 1-2 candle lagi. Untuk UNTR tekanan seller juga hari ini kuat dan membuat candle hammer terbalik, volume meningkat, bar chart ke bawah 0 juga makin dalam. Jadi seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham ke-6, ada Harum yang hari ini ditutup menguat 3,2% ke harga 10.475. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum lagi-lagi mantul. Nah jadi seperti itu ya, beli itu di support tuh. Kalau Bapak Ibu beli di support kemarin atau hari ini pas dia menyentuh 10.000, Bapak Ibu buy, sekarang udah bisa profit lah 4%, kan lumayan dalam satu hari. Kalau kemarin beli hari ini profit, udah satu hari 4%, siapa yang ngasih kan? Tapi kan terlihat dia ini masih di dalam downtrend channelnya, atau bisa juga ini area konsolidasinya. Apakah dia bisa naik ke 11.000? Kemungkinan dalam waktu dekat enggak. Kalaupun dia bisa rebound ke 11.000, turun lagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru beli di harga sekarang atau beli di harga support belum TP, kalau besok dia rebound lanjut ke 11.000, jaga-jaga aja. Kalau dia bisa breakout di hold, kalau dia balik ke arah candle merah TP. Nanti tunggu lagi di bawah, sabar, karena trading itu nunggu momentum biar bisa profitnya itu di atas 70% validasinya ya. Jadi seperti itu. Untuk Harum kalau saya lihat masih konsolidasi, yang penting jangan turun dari 10.000. Rawan kalau dia turun dari 10.000 itu potensi arah ke 8.800. Jadi seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham ke-7, ada Doit yang hari ini ditutup menguat 1,57% ke harga 258. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net
buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit pelan-pelan naik, tapi kalau mau bagus tunggu dia breakout 260. Kalau dia kembali breakout 260 itu menarik, dan kalau Bapak Ibu yang beli di area support ya jaga-jaga, kalau besok dia candle merah ya bisa TP atau atur aja bagaimana strateginya. Takutnya setelah TP dia rebound jadi ada penyesalan. Harusnya memang trading itu nggak ada penyesalan. Kalau sudah TP profit dan ternyata rebound lanjut dia naik saham yang di TP ya udah biarin, karena memang nggak boleh pakai perasaan penyesalan atau apapun ya. Karena kalau sudah kita eksekusi mau TP cut loss ya udah, itu kedisiplinan lagi. Pokoknya jangan pakai perasaan kalau memang mau niatnya trading, apalagi scalping ya. Scalping itu nggak peduli 1-2 tick turun jual. Jadi seperti itu. Untuk Doit potensi ini swing low-nya dan bisa jadi lower high, dan kalau besok bisa breakout 260 targetnya itu 280. Harusnya ke sana karena ini dia juga uptrend ya. Nah, garisnya, dan dia juga mengakhiri masa konsolidasinya. Wajar kalau dia membentuk swing low-nya dulu sebelum naik lebih tinggi. Jadi lihat besok kalau Doit bisa di atas 260 tutupannya menarik, potensi minggu ini atau minggu depan bisa ke 280. Jadi seperti itu. Untuk Doit langsung saja ke saham ke-8 ada Bumi yang hari ini ditutup di harga 78 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi gagal melewati 80 tapi masih bisa ditoleransi karena nggak turun dari 76. Kalau dia turun dari 76 itu, nah itu berpotensi ke 70 sampai 72 lagi. Jadi kalau Bapak Ibu beli di 78 nih cut loss saja kalau dia turun ke 75 atau 74 ya. Kalau saya 74 cut loss, atau Bapak Ibu kalau mau average down di bawah juga nggak masalah kalau nggak mau pakai cut loss, karena dia bisa aja konsolidasi dulu. Kalau dilihat EMA 20 sudah mengarah ke atas dan saat membentuk candle doji volumenya kecil. Ya lihat besok, kalau besok dia bisa breakout 80 dan tutup di atas 80 itu menarik untuk Bumi, dan juga Bumi ini terus membentuk lower high. Ya ini ada pola descending triangle, dan kalau di break 80 targetnya 88 sampai 92. Jadi menarik untuk Bumi ini, peluang juga uptrend karena sudah mengakhiri masa konsolidasinya. Ya wajar kalau dia cari tenaga dulu, ngumpulin tenaga dengan konsolidasi sebelum naik lebih tinggi. Yang penting kuncinya jangan turun lagi dari 70. Jadi seperti itu. Untuk Bumi langsung saja ke saham terakhir ada BRMS yang hari ini ditutup terkoreksi 0,72% harga 137. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BRMS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS ya agak tanggung kalau baru beli di harga sekarang. Memang belinya itu 130 karena itu neckline, dan arahnya kemana? BRMS masih peluang ke 150. Tapi dia ini udah gagal sekali ya melewati 140. Lihat kalau mau bagus besok harus breakout 140, dan target arah minggu ini kalau besok 150 dilewati minim-minim bisa nyentuh 150. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk, dan sudut kemiringan MACD-nya juga lebih dari 45 derajat, berarti itu strong uptrend. Dan juga hari ini koreksi volume kecil atau candle merah. Jadi besok itu ada peluang BRMS bisa breakout 140. Jadi seperti itu untuk saham-saham kowal. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan ya bisa di-share ke teman-teman yang lain. Dan bagi Bapak Ibu yang mau rekomendasi saham, saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping di bulan depan tanggal 6 Maret saya adakan kelas. Saya ajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, tahu di mana pola-pola saham yang mau naik ataupun turun, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.